Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Zahidatullah dari kelas 7D SMP Negeri 1 Tempur Sari. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekologi dan keanekaragaman hayati. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dalam suatu ekosistem. Adapun jenis lingkungannya, kemampuan organisme menopang hidup tergantung pada faktor-faktor tertentu yang dapat diklasifikasikan menjadi dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Interaksi antara dua komponen tersebut dapat mengakibatkan ekosistem menjadi tumbuh, berkembang, dan dapat mengalami perubahan. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup, yang terdiri atas air, cahaya matahari, tanah, suhu, dan iklim. Komponen abiotik dapat memengaruhi jenis dan jumlah organisme yang dapat hidup dalam suatu ekosistem. Komponen abiotik yang pertama adalah air. Air merupakan bagian terbesar dari ekosistem yang ada di bumi. Air memiliki peranan yang sangat penting bagi semua makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Yang kedua ada cahaya matahari. Cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi semua organisme yang ada di bumi. Sinar matahari diserap tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selain itu, sinar matahari memengaruhi temperatur lingkungan, di mana temperatur lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan organisme. Yang ketiga ada tanah. Tanah adalah faktor abiotik yang tersusun dari kombinasi mineral, air, udara, dan bahan organik yang berasal dari penguraian hewan atau tumbuhan. Jenis tanah akan memengaruhi jenis makhluk hidup yang ada pada ekosistem. Seperti di tanah yang tandus akan ditemukan sedikit organisme, sedangkan di tanah yang subur akan ditemukan banyak organisme. Yang keempat ada suhu. Suhu atau temperatur ikut menentukan jenis organisme yang dapat hidup di suatu tempat tertentu. Yang kelima ada udara. Udara sangat dibutuhkan makhluk hidup, di mana oksigen dibutuhkan untuk bernafas dan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Kondisi udara dapat dipengaruhi oleh cahaya matahari, kelembapan, dan angin. Yang keenam dan terakhir ada iklim. Iklim merupakan cuaca rata-rata di suatu tempat yang luas dalam waktu yang lama. Iklim terbentuk oleh interaksi berbagai komponen abiotik seperti kelembapan udara, suhu, curah hujan, dan cahaya matahari. Iklim memiliki hubungan yang erat dengan distribusi komunitas tumbuhan dan kesuburan tanah. Setelah kita menjelaskan komponen abiotik, sekarang kita menjelaskan komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Interaksi antara organisme dengan komponen biotiknya dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Dampak dari interaksi ini dapat bermanfaat atau bahkan merugikan bagi organisme itu sendiri. Interaksi antara makhluk hidup dengan komponen biotiknya dapat berupa kompetisi, predasi, simbiosis, atau hubungan interaksi lainnya. Di dalam ekosistem, komponen biotik memiliki peranan dan tugas tertentu. Berdasarkan peranan dan tugasnya, organisme dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposter. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah organisme autotrof yang dapat membuat makanannya sendiri dari zat organik yang ada di alam melalui proses fotosintesis. Keberadaan produsen tidak bergantung pada ketersediaan makanan, melainkan pada keseimbangan alam. Semua jenis tumbuhan hijau termasuk produsen, karena tumbuhan hijau memiliki klorofil yang digunakan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah organisme heterotrof yang memakan makhluk hidup lain. Manusia dan hewan termasuk golongan konsumen, karena keduanya tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan makanannya, terjadi peristiwa rantai makanan atau makan dan dimakan. Berdasarkan tingkat memakannya, konsumen terbagi menjadi 3, yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen puncak. Konsumen primer adalah organisme yang mendapatkan makanan langsung dari produsen. Konsumen sekunder adalah organisme yang memakan konsumen primer. Dan yang terakhir ada konsumen puncak. Konsumen puncak yaitu organisme yang tidak dimakan oleh konsumen lain, tetapi mati dan diurai oleh dekomposter. Selain produsen dan konsumen, ada lagi nih, yaitu dekomposter. Dekomposter atau pengurai adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup atau yang sudah mati. Contoh organisme pengurai adalah bakteri atau jamur saporit.
Proses ini sangat penting karena sebagian sampah atau kotoran dan sisa-sisa makhluk hidup yang diuraikan akan menghasilkan berbagai macam mineral di dalam tanah yang dapat digunakan oleh organisme lain. Di dalam konsep ekologi terdapat beberapa tingkatan dari yang sederhana sampai yang kompleks, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Setelah kita menjelaskan apa itu ekologi, sekarang kita berpindah kepada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversity merupakan keanekaragaman makhluk hidup pada semua tingkatan organisasi kehidupan yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Keanekaragaman hayati dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman pada tingkat paling rendah. Gen merupakan faktor pembawa sifat yang terdapat pada kromosom. Keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu sejenis. Variasi tersebut dapat menunjukkan adanya perbedaan bentuk, kenampakan, dan sifat dalam satu spesies. Keanekaragaman jenis. Perbedaan ciri antara individu berbeda spesies menunjukkan keanekaragaman jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama. Keanekaragaman jenis atau spesies merupakan tingkatan keanekaragaman yang mudah dilihat. Keanekaragaman ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam setiap ekosistem terdapat komponen abiotik dan komponen biotik yang berbeda-beda. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda yang tak hidup seperti suhu, udara, tanah, dan sebagainya. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Perbedaan komponen abiotik dan komponen biotik dalam ekosistem menyebabkan adanya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Setelah tadi kita menjelaskan jenis-jenis keanekaragaman hayati, sekarang kita menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Wilayah Indonesia terletak pada dua kawasan biogeografi, yaitu benua Asia dan benua Australia, sehingga Indonesia memiliki sebagian kekayaan jenis hayati Asia dan sebagian jenis hayati Australia, sebagai modal keanekaragaman jenis yang ada di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dapat kalian jumpai di hutan hujan tropis. Keanekaragaman hayati di Indonesia, baik flora maupun fauna, saat ini banyak terancam eksistensinya. Kondisi tersebut dikarenakan oleh kegiatan manusia dan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hujan, dan sebagainya. Contoh kegiatan manusia yang menyebabkan turunnya keanekaragaman hayati seperti perburuan liar, penebangan hutan, pencemaran oleh limbah pabrik, penggunaan spesies yang berlebihan, penggunaan pestisida, dan introduksi spesies eksotik. Maka dari itu, agar keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dapat terjaga, mari kita sama-sama menghindari kegiatan tadi yang dapat mengancam turunnya keanekaragaman hayati. Dari pembahasan tersebut, kita dapat mengerti apa itu ekologi, keanekaragaman hayati, dan bahkan hal-hal yang dapat mengancam keanekaragaman hayati di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada salah kata yang saya sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.